Lihatlah tumpukan sampah di sudut jalan, di sungai yang menghitam, atau di gunungan TPA yang terus meninggi setiap hari. Jangan sebut ini sekedar masalah kebersihan. Jangan sebut ini hanya kesalahan warga yang buang sampah sembarangan. Ini adalah penghancuran kedaulatan lingkungan. Di tahun 2026 ini, sampah adalah monumen kegagalan dari sebuah sistem yang memuja konsumsi tapi mencuci tangan dari limbahnya. Kita sedang dipaksa hidup di tengah kanibalisme ruang, di mana tanah kelahiran kita dijarah menjadi bak sampah raksasa demi kenyamanan korporasi. Coba tulis di kolom komentar, berapa kali dalam seminggu sampah di depan rumah kita tidak diangkut? Apakah kita merasa berdaulat atas lingkungan kita? Atau kita sudah terbiasa hidup berdampingan dengan limbah yang menjarah kesehatan kita? Mari kita bedah alurnya. Korporasi memproduksi jutaan ton plastik sekali pakai karena itu murah dan menguntungkan bagi mereka. Mereka melakukan penjarahan finansial dengan membebankan biaya pengolahan limbah pada negara dan rakyat. Kita membeli produknya, tapi kita jugalah yang harus menanggung dampak lingkungannya. Ini adalah penghancuran tanggung jawab produsen. Sistem membiarkan produsen terus menjarah alam tanpa kewajiban menarik kembali limbah yang mereka ciptakan. Kita adalah konsumen yang sekaligus dijadikan tempat pembuangan akhir bagi kerakusan modal mereka. Mana yang lebih berbahaya? Seorang warga yang buang satu kantong plastik ke sungai, atau regulasi yang membiarkan pabrik memproduksi miliaran plastik tanpa sistem daur ulang yang berdaulat? Perhatikan bagaimana negara ini menangani ini. Solusinya selalu tentang menambah lahan TPA, yang artinya melakukan penjarahan lahan milik warga pinggiran. Rakyat kecil dipaksa hidup menghirup udara beracun dan meminum air tanah yang tercemar logam berat. Ini adalah masyarakat mediocre yang sedang ditumbalkan. Kita ditenangkan dengan slogan, buanglah sampah pada tempatnya. Sementara, tempatnya itu sendiri adalah instrumen penghancur ekologi yang merampas hak hidup sehat generasi mendatang. Kita sedang mewariskan gunungan limbah sebagai bentuk penjarahan masa depan anak cucu kita. Jujur saja, pernahkah kita berpikir kemana perginya sampah yang kita buang setiap pagi? Apakah ini benar-benar dikelola? Atau hanya dipindahkan untuk menjarah ruang hidup orang lain yang lebih miskin dari kita? Kita juga harus bicara soal industri daur ulang palsu. Banyak plastik yang kita pilih tetap berakhir di lautan atau dibakar secara ilegal. Ini adalah penjarahan kesadaran. Kita diberi ilusi bahwa kita telah berbuat baik dengan memilah sampah. Padahal sistem di atasnya tetap melakukan kanibalisme ekonomi dengan mencari cara termurah untuk membuang limbah, yaitu dengan cara-cara yang merusak. Kedaulatan nalar kita dijarah oleh kampanye hijau palsu, yang tujuannya hanya untuk menjaga agar mesin konsumsi tetap berputar tanpa hambatan moral. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari gunungan sampah ini? Kontraktor pengangkat sampah yang dibayar per ton, atau produsen barang yang tidak perlu pusing memikirkan limbah produknya? Pembangunan yang kita banggakan adalah pembangunan yang menghasilkan sampah tercepat di dunia. Ini adalah penghancuran waras kolektif. Kita menganggap pertumbuhan ekonomi itu hebat. Padahal, itu hanyalah proses mengubah sumber daya alam menjadi sampah dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kita telah menjadi budak dari sistem yang menjarah kedaulatan biologis. Kita telah menjadi budak dari sistem yang menjarah kedaulatan biologis kita sendiri demi angka-angka laba di laporan keuangan mereka. Rekan, sampah bukan sekedar barang bekas.
Ia adalah bukti fisik dari penindasan sistemik terhadap ruang hidup kita. Kedaulatan sejati dimulai saat kita menolak menjadi tempat sampah bagi korporasi dan menuntut tanggung jawab penuh dari mereka yang menjarah alam demi keuntungan. Menurut kita semua, mana yang lebih kotor? Sungai yang penuh dengan sampah plastik? Atau meja kebijakan yang membiarkan plastik itu terus diproduksi tanpa batas? Tulis analisis paling tajam kita di kolom komentar. Jangan biarkan lingkungan kita dijarah hingga tidak ada lagi ruang yang layak untuk bernapas. Kita akan terus membongkar setiap lapis penjarahan sistemik ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.